selamat pagi, siang, dan malam kepada rekan-rekan sekalian dan juga dosen Miss Ananda. Di video kali ini kami melakukan wawancara dengan Bapak Johannes Cipta, yaitu pemilik salah satu law firm di Surabaya yang pernah menangani beberapa kasus pers. Di sini kelompok kami ada dengan saya sendiri, Chelsea Florencia. Dan saya Keisha Tandra. Saya Clarence Aurelia. Saya Jonathan Michael Nabunome. Nama saya Pierre Poawatenmior Bertki Berlin. Dan nama saya Clement Deon Tanasya. Dengan adanya tujuan wawancara hari ini, kami berharap bisa menambah wawasan kami lebih lagi mengenai Undang-Undang Pers dan hubungannya dengan Dewan Pers maupun aparat penegak hukum. Sekian, terima kasih. Selamat siang teman-teman rekan mahasiswa dan dosen sekalian. Pada pagi hari ini kami sedang berada di salah satu law firm di Surabaya. Mungkin bisa dimulai dengan Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu sebagai advokat. Saya Johannes Dipa Wijaya. Saya sebagai advokat dan juga sebagai kurator di Surabaya. Ya. Saya pengurus di DPC Peradi Surabaya. Kebetulan saya sebagai wakil ketua DPC Peradi Surabaya. Selain itu, saya juga sebagai wakil ketua bidang hukum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Pusat. Nah, terkait dengan pers, saya sebagai corporate lawyer dari DISWE, Harian DISWE. Harian DISWE itu adalah jaringan media milik Bapak Dahlan Iskan. Ya, itu yang dapat saya kenalkan. Baik, berarti sebelumnya dari Bapak Johannes sendiri sudah menangani beberapa kasus mengenai bidang pers dan juga media massa ya? Ya, beberapa kali. Ya. Oke, baik, kami izin menanyakan, menurut Bapak sendiri, bagaimana posisi pers itu di dalam sistem hukum Indonesia? Dan menurutnya Bapak, mengapa kebebasan pers tersebut itu perlu dilindungi? Ya, pers itu pers di dalam hukum Indonesia ya, di hukum Indonesia itu pers itu salah satu tonggak dari demokrasi. Dia salah satu pilar dari demokrasi. Jadi kemerdekaan pers itu harus tetap dijaga karena itu merupakan pilar dari demokrasi di negara kita. Itu yang paling penting. Karena kalau tanpa adanya kebebasan pers, maka sudah pasti dapat dipastikan demokrasi tidak bisa berdiri dengan teguh. Baik, kita udah mengerti sekilas nih mengenai pers dan juga kebebasan pers. Nah, menurutnya Bapak, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pers yang ideal berdasarkan UU Pers? Ya, mekanisme penyelesaian sengketa pers ya terkait dengan produk-produk jurnalis, masyarakat itu diberikan hak, ada dua hak yang kita kenal, ada namanya hak jawab sama hak koreksi. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa bahwa pemberitaan itu ada yang tidak benar atau ada perlu yang ditanggapi atau diberikan keterangan lebih lanjut, maka masyarakat dapat menggunakan dua hak tersebut, yaitu hak jawab dan hak koreksi. Nah, apakah terkait dengan pemberitaan yang dirasa tidak benar itu dapat dilaporkan secara pidana misalkan, pertanyaannya. Ya, bisa saja, tapi harus melalui prosedur yang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Ada tahapannya. Kita ketahui bersama Undang-Undang Pers ini diatur secara khusus mengatur tentang pers. Artinya kalau secara prinsip hukum dia merupakan lex specialis. Ya. Nah, ada lex specialis. Ini lex specialis yang harus diutamakan daripada lex generalis, kan gitu. Nah, jadi harus dipatuhi dulu mekanisme atau prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Pers. Antara lain apa? Harus melalui kalau nggak benar ya harus ada hak jawab, harus koreksi itu digunakan atau pengaduan ke Dewan Pers. Baru setelah itu Dewan Pers akan meriksa dan memberikan rekomendasi. Nah, itu tadi, itu yang harus ditempuh terlebih dahulu. Dan kita tahu kalau misalkan ini soal pidana, ada prinsip hukum yang kita kenal di dalam hukum pidana, yaitu sifatnya adalah ultimum remedium, bukan primum remedium. Artinya apa? Pidana itu sebagai langkah yang paling terakhir. Ya, itu yang dapat saya jelaskan. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Aaron. Saya izin bertanya ya Pak. Menurut Bapak, apabila mediasi melalui Dewan Pers yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah kalau misalnya mekanisme mediasi di Dewan Pers tidak menghasilkan penyelesaian, apakah
langkah hukum apa yang biasanya Bapak tempuh biasanya? Kalau saya di posisi biasanya di perusahaan pers atau di di pihak persnya. Kalau masyarakat misalkan tidak puas dengan rekomendasi hasil mediasi dari Dewan Pers ya kalau ada unsur perbuatan melanggar hukumnya bisa digugat ke pengadilan. Tapi mekanisme itu harus ditempuh terlebih dahulu. Kalau tidak, nanti gugatannya bisa dianggap sebagai gugatan yang prematur, kan gitu. Belum waktunya, karena ada beberapa prosedur yang belum ditempuh. Demikian juga kalau misalkan laporan polisi, nah tadi itu di pidana ada namanya prinsip ultimum remedium. Kalau ada penyelesaian di luar pidana itu digunakan terlebih dahulu, kan gitu. Jadi kalau memang ada dari hasil pemeriksaan Dewan Pers ini ada unsur pidananya, ya silakan ditempuh pidana. Nanti toh kalau andai kata dilaporkan polisi kan sudah ada namanya MOU antara Dewan Pers dan kepolisian. Tahu nggak ini? Nah, udah pada tahu nggak? Nah nanti dicek ya, ada MOU-nya ini. Jadi polisi pada waktu memeriksa tindak pidana pers itu harus minta pertimbangan kepada Dewan Pers terlebih dahulu. Ini sudah sesuai dengan koridor enggak? Sesuai dengan prosedur enggak? Nah, ini ada pelanggaran enggak dari sisi Dewan Persnya menilai pemberitaan ini atau karya jurnalistik ini ada enggak pelanggaran? Kalau ada pelanggaran bersifat pidana, ya monggo dilaksanakan, diproses, tidak ada masalah. Ya, oke, itu sih. Lalu selanjutnya bagaimana menurut Bapak peran advokat dalam mendampingi klien yang menjadi korban pemberitaan maupun perusahaan pers yang sedang menghadapi gugatan? Ya, prinsipnya lawyer atau advokat ya. Advokat itu adalah bertindak untuk dan atas nama klien. Dia tidak identik dengan kliennya. Itu yang harus kita tahu dulu. Bahwa pada waktu proses pendampingan, advokat itu harus membela kepentingan dari kliennya. Kalau dari sisi misalkan dari sisi perusahaan pers ya harus membela kepentingan perusahaan pers. Kalau dari sisi masyarakat yang menjadi korban misalkan, merasa menjadi korban atas pemberitaan yang tidak benar, dia harus memposisikan sebagai pembela untuk itu. Nah, sehingga nggak boleh nih advokat berada di dua kaki, nggak boleh. Dia harus jelas dulu. Advokat pasti harus berpihak, nggak boleh advokat netral, nggak boleh. Advokat harus berpihak dan advokat harus membela kepentingan kliennya. Nah, lain sama hakim. Kalau hakim dia nggak boleh berpihak. Ya. Kalau advokat harus berpihak. Berpihak kepada siapa? Kepada yang memberikan kuasanya. Kan gitu. Ya udah. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman. Baik, selanjutnya kita bahas tentang hubungannya, kayak hubungannya antara Dewan Pers sama aparat penegak hukumnya gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat hubungan antara Dewan Pers dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani perkara pers? Ya, oke. Nah, tadi Dewan Pers ini dibentuk oleh undang-undang ya. Dewan Pers ini dibentuk karena ada amanat dari undang-undang. Jadi Dewan Pers ini karena pers ini harus dijaga kemerdekaannya, nggak boleh diintervensi istilahnya. Oleh karena itu setiap produk atau setiap karya jurnalis, setiap kegiatan jurnalis yang bisa menilai apakah ada pelanggaran atau tidak, ya harusnya si Dewan Persnya. Gitu loh. Nah, hubungannya apa? Aparat-aparat penegak hukum ini harus menghormati kedudukan dari Dewan Pers itu sendiri. Jadi kalau menangani perkara terkait dengan jurnalis atau terkait dengan pers, ya harus melibatkan Dewan Pers. Nggak bisa dengan asumsinya sendiri, gitu loh. Karena undang-undang udah memberikan wadah, memberikan amanat bahwa yang bisa menilai setiap kegiatan jurnalis apakah ada pelanggaran atau tidak itu ranahnya Dewan Pers. Sehingga hubungannya ya harus saling berkoordinasi ya dalam menangani atau menghadapi suatu peristiwa perkara pers. Nah, pertanyaan selanjutnya agak nyambung kan, Pak tadi bilang harus berkoordinasi gitu ya. Kalau dari pengalamannya Bapak itu koordinasinya sejauh ini apakah cukup baik atau gimana? Ya, semakin baik. Ya. Membaik berarti. Membaik ya. Memang dulu ada beberapa perkara yang kita tangani ya dipaksakan atau dikriminalisasi. Ini padahal bukan
Nah, bukan ranah pidana, ini ranah pemberitaan, tapi dipaksakan seakan-akan ini pidana, dan gitu sih. Jadi oleh karena itu ya para penegak hukum harusnya saling menghormati posisinya masing-masing kan gitu. Ya, jadi jangan sampai penegakan hukum itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikat buruk. Artinya hukum dimanfaatkan, bukan istilah dimanfaatkan yang tidak benar kan gitu oleh oknum tertentu kan gitu. Oke, selanjutnya seberapa penting rekomendasi atau penilaian Dewan Pers dalam proses penegakan hukum terhadap sengketa pers? Itu sangat Sangat penting, penting ya, Pak, sangat ya. penting. Karena dia salah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk nilai tindakan ada nggak pelanggaran jurnalistik. Nah, ya. Sama yang terakhir dari saya juga berhubungan dari jawabannya Bapak yang dari sebelum-sebelumnya itu, menurut Bapak terdapat batas yang jelas atau enggak kayak mengenai kewenangan Dewan Pers sama kewenangan aparat penegak hukum? Harus gitu? sangat jelas. Kalau ini terkait dengan kegiatan pers, ya otomatis aparat penegak hukum harus menghormati itu, bahwa ini ranahnya Dewan Pers dulu untuk nilai ada atau tidaknya. Sama seperti majelis kehormatan di kedokteran kan gitu. Ada konsul etik dulu, apakah ini ada pelanggaran enggak, dianggap malpraktek itu ada enggak, menurut profesinya mereka ini ngelanggar enggak. Yang bisa nilai ya orang-orang yang bergerak di dalam profesi itu. Kalau advokat ada dewan kehormatan gitu loh. Dewan kehormatan nilai ada enggak pelanggaran terkait dengan etiknya, terkait dengan tindakannya sebagai advokat. Nggak bisa langsung pihak lain menilai oh ini ada pelanggaran, ya nggak bisa gitu loh. Yang bisa nilai ya lembaga itunya sendiri, orang-orang yang ada di lembaga itu sendiri. Izin menanyakan Pak, ini setahu saya ya, bisa dikoreksi kalau salah, tetapi si Dewan Pers ini kan mengikuti aturannya di UU Pers, tetapi setahu saya itu bagian penegak hukum seperti polisi itu tidak wajib untuk menuruti aturan-aturan yang terdapat di UU Pers. Itu benar atau tidak? Ya. Jadi gini, normanya ini memang sudah ditentukan. Artinya kalau menurut pandangan saya ini wajib harus dipatuhi. Gitu loh. Ya kalau dalam pelaksanaannya ini tidak mematuhi itu berarti ini namanya penyimpangan terkait dengan apa yang sudah diatur. Gitu loh. Berarti bukan aturannya yang harus diperbaiki, tapi oknumnya itu tadi. Kalau menurut saya rekomendasi wajib harus dipatuhi. Nah, karena yang undang-undang ngapain dibentuk kalau misalkan keluarkan rekomendasi lalu nggak ada artinya sama sekali. Kan maksud dari pembentuk undang-undang ini kan jelas bahwa ini kalau ada perkara pers ini dinilai dulu nih sama Dewan Pers, bener nggak ini ada pelanggaran. Nah kalau sudah ada pihak yang ditentukan oleh undang-undang untuk nilai ada tidaknya pelanggaran tersebut, lalu keluarkan rekomendasi itu tidak ada artinya, toh buat apa dia dibuat lembaga itu? Kan nggak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya lembaga itu dong, kan gitu. Berarti di sini posisinya Bapak setuju? Setuju, rekomnya wajib dipatuhi. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami ya. Baik Bapak, berikut saya akan bertanya terkait dengan penerapan Undang-Undang Pers. Yang pertama, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam praktik selama Bapak berprofesi sebagai advokat? Ya, penerapan Undang-Undang Pers ya memang dulu jarang ada, banyak aparat penegak hukum yang tidak melek atau tidak memahami secara utuh terkait dengan Undang-Undang Pers. Sehingga seringkali dia pakai lex generalisnya KUHP sebagai dasarnya. Padahal ada Undang-Undang Pers yang berlaku lex spesialis. Kayak misalkan dulu kekerasan terhadap jurnalis. Nah, kekerasan itu sendiri, penganiayaan misalkan, itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang KUHP kita yang lex generalis. Tapi kan ini ada Undang-Undang Pers yang mengatur secara khusus. Kalau itu kekerasan terhadap jurnalis, maka mekanismenya harus mengacu pada Undang-Undang Pers. Nah, kalau ciri dari lex spesialis itu apa? Biasanya ada pemberatan terkait dengan hukumannya.
ancaman hukumannya. Nah, itu. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa aparat penegak hukum harusnya dalam menangani suatu peristiwa itu tidak boleh terlalu sembrono atau kurang riset lah ibaratnya. Ini siapa nih korbannya? Kalau korbannya anak ya otomatis harus mengacu undang-undang perlindungan anak. Meskipun sama-sama tindakannya penganiayaan, tapi kan korbannya beda. Gitu. Nah kalau misalkan kekerasan terhadap orang-orang di dalam lingkup rumah tangga, misalkan terhadap pembantunya misalkan. Nah ini kena penganiayaan biasa atau pakai undang-undang PKDRT? Ya pakai PKDRT. Karena pembantu itu dianggap dia merupakan dalam lingkup keluarga, dalam lingkup rumah tangga. Nah, sehingga nggak bisa sembarangan. Nah, biasanya kalau ciri dari lex specialis selalu ancamannya jauh lebih tinggi daripada lex generalis. Kayak gitu. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, apakah menurut Bapak ketentuan dalam Undang-Undang Pers sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis sekaligus masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan? Ya cukup, sudah cukup. Kalau masyarakat yang dirugikan dari pemberitaan tadi yang seperti saya sampaikan, ada dua mekanisme yang dapat ditempuh, yaitu hak jawab maupun hak koreksi. Gitu. Bisa. Dan perusahaan pers wajib ya, melayani hak jawab dan hak koreksi. Nah. Baik. Dalam praktiknya Bapak, apakah masih sering terjadi penggunaan ketentuan pidana seperti pasal pencemaran nama baik dalam KUHP terhadap sengketa pers? Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Menurut pandangan saya cukup banyak. Media insan jurnalis itu dianggap melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik, padahal belum pernah diuji apakah produk ini mengandung unsur-unsur pidana tersebut kan gitu. Nah, kalau fakta yang disampaikan itu benar, ya itu bukan pencemaran menurut saya, bukan fitnah kan gitu sih. Nah, karena pers itu memang ya harus seperti itu kerjanya. Kan tidak mungkin kalau ada suatu berita lalu minta izin dulu. Kalau dilarang kalau misalkan ada berita korupsi, misalkan berita korupsi, terdakwanya mengatakan, jangan diberitakan. Ya nggak ada berita korupsi kalau gitu. Loh gitu hak masyarakat untuk mengetahui kok, kan gitu. Apakah itu dia mau pencemaran? Ya tidak, karena faktanya memang dia didakwa korupsi. Kalau dia mengatakan bahwa dia koruptor, lah ini yang salah. Kalau masih dalam tahap persidangan, dia belum bisa dikatakan koruptor. Dia masih dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Atau kalau misalkan tersangka atau saksi atau terlapor atau terperiksa ya monggo. Tapi kalau dia langsung state bahwa ini koruptor, nggak boleh. Nah itu pidana, gitu loh. Ya, nah pidana itu paling penting ada mens reanya, ada nggak niat jahatnya ini. Kalau hanya kesalahan saja, makanya gunakanlah hak jawab maupun hak koreksi. Lah kalau misalkan perusahaan persnya ini misalkan nggak melayani hak jawab hak koreksi, padahal sudah dimohonkan, nah ini mungkin ada perbuatan pidana, ada mens reanya. Nah, tapi kalau tadi misalkan ada kesalahan penulisan, misalkan harusnya ini tersangka korupsi, ya tersangka tindak pidana korupsi ditulis ya koruptor, ya gunakan hak jawab maupun hak koreksinya. Nah kalau tetap nggak dilayani, berarti ada mens reanya dong, ada niat jahatnya. Nah ini baru ada pidana. Tapi kalau ada hak jawab, ini nggak benar, saya ini belum dipidana, belum pernah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saya melakukan tindak pidana korupsi. Yang benar saya hanya sebagai tersangka. Nah itu sudah dimuat, maka menurut saya itu mens reanya nggak ada perbuatan pidana yang di sana, benar. Karena hak jawabnya atau hak koreksimu sudah dilayani dan ditayangkan, kan gitu. Nah, itu sih. Benar. Baik, pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, mohon izin Bapak untuk melanjutkan. Menurut Bapak, kapan suatu perkara seharusnya diselesaikan berdasarkan UU Pers? Dan kapan dapat diproses penggunaan ketentuan hukum pidana atau perdata? Nah iya, tadi lex spesialis itu harus diutamakan dong, kan itu. Maka kalau sudah ada lex spesialisnya, prosedur maupun mekanisme yang diatur di dalam undang-undang pers itu yang harus dijalankan.
sehingga ya harus diutamakan, gitu. Harus diutamakan, itu sih. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak pernah menemukan kasus di mana karya jurnalistik justru diproses tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan mekanisme dalam UU Pers dan apa dampaknya? Ada, coba cek di pemberitaan itu. Coba dicek di pemberitaan yang ada. Ya, ini menurut pandangan pribadi saya ya. Ada salah satu menteri yang masih aktif gugat perusahaan pers. Ya, menurut saya itu nggak pas. Karena itu harus diselesaikan dulu melalui mekanisme menurut undang-undang pers, yaitu melalui Dewan Pers. Gunakan hak jawabmu, hak koreksi. Kalau masih nggak puas, laporkan ke pengaduan ke Dewan Pers. Kan gitu. Jangan tiba-tiba langsung potong gugat perdata dan kita ketahui bersama ternyata gugatannya ditolak sama pengadilan. Ditolak atau tidak dapat terima, saya coba nanti dicek lagi ya. Yang baru-baru ini ramai loh, belum ada setahun belum perkara ini. Baik. Selanjutnya mengenai kendala penanganan kasus pers di lapangan, Bapak. Kendalanya ya karena banyak aparat penegak hukum yang tidak paham atau tidak memahami secara utuh terkait dengan undang-undang pers. Itu kendalanya. Mohon izin, untuk apa kendala yang paling sering dihadapi dalam menangani sengketa pers di Indonesia? Kendalanya itu tadi, kita harus berkali-kali menjelaskan bahwa keberadaan undang-undang pers ini sifatnya lex specialis. Gitu loh. Ya kadang-kadang banyak aparat penegak hukum yang nggak paham itu. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh saya, Pak. Apakah masih terdapat perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum mengenai penerapan undang-undang pers? Bagaimana pengaruhnya terhadap proses penyelesaian sengketa? Ya itu tadi seperti yang jawaban saya tadi, bahwa persoalannya itu bukan karena aturannya, tapi pelaksanaan aturan tersebut. Kadang-kadang aparat penegak hukumnya nggak paham bahwa ada mekanisme atau prosedur yang diatur secara khusus dalam undang-undang pers. Nah, kalau ini mereka pahami, tentunya ya nggak ada kasus-kasus istilahnya yang seperti ramai diberitakan, ada penyimpangan, ada perusahaan pers yang dikriminalisasi, ada karya jurnalistik yang dianggap melakukan pencemaran, padahal mekanisme atau prosedur hak jawab maupun koreksi maupun mediasi di pengaduan di Dewan Pers belum pernah ditempuh. Nah, sehingga itu kendalanya pemahaman, atau jangan-jangan tahu tapi nggak mau tahu gitu loh. Ya itu repot juga itu loh. Udah tahu tapi dilanggar kan gitu. Nah, itu sih. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, kita tahu tadi kan banyak, bahkan aparat penegak hukum saja tidak tahu bahwa bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di hukum pers ini yang ada di undang-undang pers. Terus apa sih Pak tantangan untuk kita sebagai orang hukum ini mengenai penyelesaian sengketa pers di era media digital dan media sosial yang semakin berkembang, khususnya apalagi banyak mungkin warga-warga kita di dunia maya atau netizen-netizen kita ini yang kurang paham gitu ya mengenai undang-undang pers, lalu mereka seakan-akan mengkriminalisasi apa sengketa-sengketa pers. Jadi mereka langsung, oh ini masuk pidana, oh ini masuk perdata. Padahal sebetulnya penyelesaian kita itu ultimum remedium. Iya. Ya oleh karena itu ya perlu namanya istilahnya ini harusnya tugasnya pemerintah memberikan edukasi. Ya, edukasi bagi masyarakat dan terkhususnya bagi insan penegak hukum itu sendiri. Nah, namanya penegak hukum kadang-kadang yang nggak paham hukum ini kan repot, gitu loh. Sehingga ini jadi tantangan pemerintah untuk memberikan edukasi itu tadi. Di samping ya ini tugasnya kita bersama, khususnya masyarakat yang bergerak di bidang hukum, fakultas-fakultas hukum, ya memberikan istilahnya penyuluhan, kan itu yang kita bisa lakukan, gitu loh. Ya, ini di hukum, di dunia hukum ini kan ada prinsip, ada asas kalau itu sudah diundangkan, dianggap semua orang pada apa ini asasnya? Ayo. Bukan apa ya asasnya? Kalau mas rekaman mas rekaman mas. Apa fiksi berlaku namanya fiksi hukum. Coba buka semua fiksi hukum. Nah ini seru nih.
fiksi hukum. Jadi nggak bisa orang itu mengatakan, oh aku nggak tahu aturannya sehingga saya nggak salah melakukan pelanggaran hukum ini. Apa fiksi hukum? Fiksi hukum adalah asas yang menganggap setiap orang dianggap tahu hukum. Dianggap tahu hukum ketika Sejak suatu peraturan perundang-undangan diundangkan. Nah iya, jadi nggak ada alasan pembenar atau alasan penghapus kesalahan gara-gara dia nggak ngerti hukumnya. Ini loh. Karena berlakulah asas fiksi hukum. Nah itu. Oke, baik. Lalu menurut Bapak sendiri, apakah regulasi yang ada saat ini itu masih relevan di zaman sekarang ini untuk menghadapi perkembangan media digital? Ya, ya memang perlu ada beberapa penyesuaian ya toh, karena sekarang kan media ini bukan hanya media cetak, tapi media digital. Ini jadi pertanyaan, mungkin saya nggak akan jawab ya, tapi ini buat bahan diskusi kalian. Sekarang misalkan contohnya, ya, tahu ada podcastnya Deddy Corbuzier? Iya. Itu pers bukan? Itu merupakan karya pers atau bukan? Jangan dijawab dulu, itu pikir dulu aja dari rumah. Nah sekarang influencer ini memberitakan atau membahas satu topik itu merupakan karya jurnalistik atau bukan? Coba nanti jadi bahan diskusi kalian di kelas kalian. Saya nggak akan jawab ya. Nanti kalau sudah selesai kelasnya baru ngomong. Kalau sudah diskusikan baru ke saya tadi. Baik. Gitu ya loh. Oke, mungkin selanjutnya apa saran dari Bapak Johannes untuk penyelesaian sengketa ini supaya dapat berjalan lebih efektif dan tetap menjamin kebebasan pers? Saran saya ya aparat penegak hukum harus menghormati mekanisme atau aturan main yang sudah diatur di dalam undang-undang pers. Saran saya, jangan terlalu tergesa-gesa menganggap suatu karya jurnalistik sebagai perbuatan pidana. Jangan tergesa-gesa. Ingat selalu bahwa prinsipnya pidana itu ultimum remedium, bukan primum remedium. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan yang mengakhiri sesi wawancara kita pada hari ini. Menurut Bapak sendiri, apa yang perlu dipahami oleh kami ini sebagai mahasiswa hukum mengenai penyelesaian sengketa pers di Indonesia? Sudah dijawab semua tadi. Ya dong. Nah, undang-undang pers itu lex specialis, pidana itu ultimum remedium, ada namanya fiksi hukum, lah itu kata kuncinya. Ya jadi mainkan dengan aja. Ya. Oke, baik, mungkin sekian pertanyaan dari kami dan sesi wawancara pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Johannes Tipa. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih dan kita makan siang. Siap.